Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya, saya bertanya, dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Ya. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak.
Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Yap, itulah tadi video parodi Pak Prabowo yang dilakukan oleh netizen. Saya kira cukup menggelitik perut kita. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat kita rileks. Ini adalah kekreatifan yang sangat luar biasa dari netizen, meskipun caranya terbilang sudah sangat keterlaluan, karena orang yang dia parodikan adalah orang yang mudah tersinggung, mudah membludak emosinya, dan mungkin saja akan berbahaya atau berdampak risiko besar terhadap netizen yang berani-berani mengedit video dari Pak Prabowo dan dia jadikan sebagai parodi untuk bahan lucu-lucuan seperti ini. Nah, kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana ketika pendukung Gemoy atau pendukungnya Prabowo Gibran ini kalau menyaksikan video yang saya up ini, mungkin mereka seperti cacing yang kepanasan. Ini adalah sebuah bukti bahwa Prabowo memang lebih cocok untuk menjadi komedian dibanding menjadi presiden di 2024. Netizen saja menyadari hal tersebut dengan cara memparodikan video-videonya beliau agar dijadikan sebagai bahan lucu-lucuan dan membuat kita tertawa agar bisa lebih sehat. Dan saya berharap netizen yang memparodikan ini aman-aman saja, karena kita tahu sendiri beberapa kali ada di media sosial relawan yang menghimbau kepada pengguna media sosial bahwa siapapun yang berani mencolek Prabowo ataupun menyinggung persoalan masa lalunya maka akan dilacak dan akan didatangi kediamannya dimanapun berada, dan ini berbahaya. Artinya kita memang sebagai rakyat Indonesia dibatasi dalam hal menyuarakan atau menyampaikan sebuah kebenaran. Apa yang mereka tutup-tutupi tidak bisa kita bicarakan, apalagi membongkar semua itu. Nah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton video yang saya up. Semoga terhibur dengan apa yang saya sajikan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.